Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Kali ini kita di Gulat Fitcast ya, dimana saya akan membahas sebuah topik yang mana juga saya akan membacakan komentar teman-teman ya dari postingan saya di tab komunitas ya, yang sudah saya posting sejak tadi malam. Sekarang di hari Selasa 20 September 2022. Informasi dulu dari berita yang langsung dilaporkan oleh WWE dan diumumkan juga oleh Triple H mungkin ya, kalau Survivor Series yang akan tayang sekitar akhir November 2022, Premium Live Event akan dengan tema Survivor Series War Games, yang mana di Premium Live Event ini akan ada 2 pertandingan War Games. Buat teman-teman yang familiar dengan War Games di NXT Black and Gold pasti tahu akan seperti apa. Dan ini kalau mau dibandingin dengan Blood and Guts, ini cukup berbeda, karena Blood and Guts sudah jelas pasti akan ada darah. Tapi War Games tidak menjanjikan itu, karena Triple H juga cukup anti ya dengan darah-darah. Walaupun kalau ada ya apa boleh buat, tapi nggak yang memang sengaja untuk membuat darah. Kan di Blood and Guts itu atapnya tertutup. Kalau di War Games itu atapnya terbuka. Itu beda dari War Games dan juga Blood and Guts ya, sekali lagi ya. Dan Survivor Series untuk tradisional 5 on 5 seperti biasa, yang tag team 5 lawan 5, yang eliminasi satu persatu, itu ditiadakan dan dibikin dengan konsep War Games ini, tapi 5 lawan 5 dan elimination juga matchnya. Cuma bedanya ini War Games ada kandangnya dengan 2 ring. Kalau elimination yang biasa itu ya seperti biasa. Dan Triple H menjanjikan kalau Survivor Series untuk tahun ini tidak akan ada Raw versus SmackDown. Yang ada akan berbentuk storyline dan cerita untuk menuju sebuah tim ini. Jadi mungkin akan ada cerita nanti di mana ada orang, ada pegulat yang mencari teman untuk berkomplot, ada pegulat yang tiba-tiba untuk ingin gabung ke sebuah komplotan yang heel ataupun yang face. Itu akan terjadi setelah Extreme Rules ini ya. Tapi FYI juga di November awal kita akan disajikan dengan Crown Jewel. Tapi orang tidak begitu mementingkan Crown Jewel, karena Crown Jewel itu dihitung sebagai live event yang di-glorified aja, tidak seperti premium live event yang annual atau yang memang diselenggarakan setiap bulan ataupun setiap tahun. Well, ini jadi kabar yang keren banget menurut sebagian orang, dan bahkan banyak fans yang menggemari aksi gulat yang cukup ekstrim yang pernah disajikan oleh WWE waktu zaman NXT Black and Gold ya. Saya tekankan sekali lagi kalau Triple H memang benar-benar melakukan apapun di WWE sekarang ini dengan style dia. Terbukti stylenya Triple H adalah NXT Black and Gold. Itu style Triple H banget. Jadi jangan heran kalau WWE era sekarang dipimpin oleh Triple H itu adalah era Black and Gold. Tapi jangan harap WWE logonya akan berganti jadi Black and Gold ya. Tapi yang jelas di sini Black and Gold era, vibe-nya itu perlahan ditarik. Bukti salah satu yang ditarik juga yang dalam waktu dekat ini yang jelas adalah Fight Pit. Itu kan NXT banget gitu, ditarik untuk jadi match stipulation di Extreme Rules. Survivor Series akan terjadi di akhir November, tapi hype-nya sudah terjadi di sekarang ya, karena sudah ditentukan ataupun sudah dikasih tahu oleh Triple H kalau akan ada Survivor Series 2 match War Games. It's gonna be exciting dan pastinya seru. Di sini kita bisa lihat ya, ada sudah banyak yang ikutan bergabung. Kita coba mulai dari awal nih, yang sudah langsung komen pada saat saya posting di tab komunitas tentang postingan saya. Saya coba baca postingannya dulu ya. Kalau postingannya itu saya membaca, sebentar. Breaking news, War Games akan jadi sajian utama untuk perhelatan Premium Live Event Survivor Series tanggal 26 November 2022. Pertandingan khas Survivor Series 5 on 5 kemungkinan akan tetap ada. Ini saya ralat ya, kalau yang tradisional khas Survivor Series nggak ada, karena itu diganti dengan konsep digabungkan dengan War Games ya. Lagi-lagi Papa Triple H memeriahkan WWE main roster dengan vibe Black and Gold NXT. Yes ya, bagaimana tanggapan kalian? Siapa nih tim apa lawan tim apa ini nanti ya, karena memang ini bukan lagi tim Raw lawan tim SmackDown, tapi akan jadi sebuah tim yang akan dibentuk melalui sebuah cerita yang akan disajikan mungkin setelah pay-per-view atau premium live event Extreme Rules. Yang pertama ada Jatiader, tim Tribal Chief versus tim Viper. Waduh, ngarep banget ya kalau Randy Orton bisa kembali. No guys, saya kasih tahu lagi ya, Randy Orton masih belum bisa kembali. Itu kemungkinan dia akan kembali di Royal
Rumble. Ini yang kabar yang kencang ya. Kalau Randy Orton diberikan waktu tambahan untuk pulih, dia akan kembali di Royal Rumble. Kemungkinan besar seperti itu. Ada Fuzz Black ya. Dahsyat sih. Dahsyat ya. Nonton acara musik pagi-pagi nih kayaknya. Ada Mursi Mazir. Ini gulat sebenar. Acknowledge. Enggak, gak mau. Ada U1997, tim Roman Reigns versus tim Drew McIntyre kalau main roster. Oh bisa jadi. Tim Drew McIntyre, Kevin Owens, Madcap Moss, Logan Paul, Ricochet. Tim Roman Reigns tahu sendirilah ya. Logan Paul kalau misalnya dimasukin pun kayaknya nggak bisa ya, karena Logan Paul tuh biasanya cuma satu kali terus off lagi, satu kali terus off lagi. Apalagi nanti dia setelah kalah lawan Tribal Chief di Crown Jewel biasanya nggak muncul lagi kayaknya ya. Terus juga Hadi 85 kopi. Triple H terlalu sempurna untuk WWE. Ya elah. Saatnya fans WWE adalah raja sesungguhnya, karena kita diperlihatkan show gulat yang benar-benar bermutu tinggi. Mantap cuy. Dari AOP Daito. Kemana aja nih AOP nih? Good job Triple H. Nice. Ada lagi Bourbon Casevaro. Wah gila abis. Kalau War Games gini diisinya macam Drew, Sheamus, Roman Reigns, Owens, Rollins, Braun, Riddle, Karrion. Ya pasti akan seru banget kalau War Games diisi orang-orang itu ya. Karena sejauh ini kita tahunya War Games itu hanya diisi pegulat-pegulat NXT ya, tambah Kevin Owens waktu itu. Tapi kalau sudah dimasukin orang-orang seperti Drew, Sheamus, itu pasti akan keren banget. Ada lagi di ECVN. Gokil sih kalau Bloodline versus timnya Drew McIntyre. Banyak yang berpikir seperti itu ya. Kayaknya untuk feudnya Drew lawan Roman kayaknya nggak akan terjadi lagi menurut saya. Nggak akan terjadi lagi. Mungkin belum akan terjadi dalam waktu dekat ya. Kita lihat saja nanti. Ada lagi dari Rahmat Rama Syafaat. Paling yang mainnya ada Bloodlines lagi. Ya bisa jadi. Kalau Bloodlines berarti ada 5 ya. Roman, Solo, Semi, Usos. Pas 5 orang. Kemungkinan besar kayaknya. Ada Tuan Nugroho tim SmackDown dong. Nggak kayaknya ya. Ada Mas Pramudio. War Games salah satu main event pay-per-view milik NXT yang paling gokil. Kalau ini event naik di WM nggak kebayang hype-nya segede apa. Agak repot sih kalau War Games dimasukin ke WrestleMania ya. Karena War Games kan ringnya ada 2. Kan WrestleMania itu kan sebuah match yang memang disorot itu adalah pertandingan gulatnya. Kalau ringnya ada 2 sepanjang acara di WrestleMania akan sangat aneh ya. Makanya khusus kalau War Games ini taruhnya ya di acara atau premium live event yang lain selain yang sudah paling besar yang ada di WWE. Lagi ada Zandi Anderson. Storyline Survivor Series 2017 masih yang terdebes sih. Nggak tahu yang 2022 semoga memukau presentasinya. Kita lihat saja nanti apakah akan se-hype Survivor Series yang memang menceritakan sesuai storyline ya, bukan cuma brand lawan brand begitu. Ada Mut Amirul Hakimi Syamsuddin. Ini saudaranya Gus Syamsuddin kayaknya ya. Tapi orang Malaysia sepertinya. Agar-agar berdarah tak macam AEW ya, memang kemungkinan nggak akan berdarah ya. Tapi kalau memang pun ada darah itu nggak disengaja, nggak seperti AEW yang darahnya disengaja. Jelas lah War Games AEW kan judulnya Blood and Guts. Gak mungkin gak ada blood dan guts. Lagi nih ada 786 Aihara. Waduh, keren, throwback 2019 tim NXT bukan kaleng-kaleng ya. Tapi gak ada tim NXT sini nanti ya Mas Aihara ya. Ada lagi Ardisan. Kalau woman sih Raw ada Damage Control, Bianca Ripley. SmackDown nggak ada SmackDown ya. Ya belum tahu ini apakah 2 War Games itu cewek lawan cowok. Ada yang cewek-cewek, ada yang cowok-cowok, belum tahu ya. Apakah cowok-cowok semua juga belum tahu. Thank you Yana, ada Firmansyah juga, thank you. Ada John Push Boy, salah satu match favorit aneh nih. Ada Sweep ini. Wah, ada. Pantasan Young Bucks dan Kenny Omega mau ke WWE. Toh yang pegang WWE bukan Vince lagi. Bisa jadi itu alasannya. Ini Bjorka bukan ya? Ada lagi War Game itu yang 2 ring itu bukan sih? Ya benar, 2 ring 2 cage ya. Jadi 2 ring digabungkan dalam 1 cage yang panjang begitu, persegi panjang. Ada lagi mau siapa, yang penting aku tidak mau melihat Roman dan Survivor ini. Tapi nggak mungkin deh. Ya kayaknya nggak mungkin ya. Ada lagi dari War Game NXT lawan Raw nggak ada. Brand NXT ikut terlibat. Kayaknya belum tahu nih. Tapi kayaknya enggak. Tapi mungkin ada orang NXT yang ditarik, bisa jadi. Tapi kalau brand NXT-nya secara brand kayaknya belum tahu ya. Kayaknya enggak deh. Ada lagi Dog Football Team Judgment Day versus Bloodline. Keren parah sih. Ini semoga sukses aja lah eventnya. Tim The Bloodline versus Judgment Day. Oke juga nih.
Judgment Day lawan Bloodline tuh oke juga loh. Tapi Judgment Day kan cuma 4, satunya kan cewek, satunya amatir si Dominic, kayaknya belum cukup orangnya kayaknya. Jadi kangen announcement dari William Regal. William Regal udah mau ngomong War Games lagi karena nggak dibayar. Dia ngomongnya yang tepatnya dibayar, Blood and Guts katanya. Dia ngomong Blood and Guts dibayar, kalau War Games udah dilepas ya. Terus dari Zafik Ahmad, bagus sih mengingat War Games itu sangat brutal di zaman Undisputed Era. Ya benar sekali ya. Jujur aja sih lebih suka War Games-nya AEW ketimbang WWE. AEW versi War Games-nya emang Blood and Guts memang buat yang suka ekstrim, yang lebih lebih berdarah-darah, pokoknya lebih mengerikan lah, lebih kayak adrenalin begitu ya nontonnya Blood and Guts. Tapi mungkin saya yakin WWE, orang-orangnya WWE, pegulat-pegulatnya WWE itu punya tekad untuk membuat War Games ini bahkan lebih keren dari Blood and Guts ya, walau tanpa darah. Mungkin dengan cerita storyline dalam match ini aja udah bisa membuat hype-nya lebih oke. Kita nantikan saja nih apa yang akan dilakukan Triple H menjelang Survivor Series ini ya. Ada lagi Survivor Series dengan campuran War Games ala NXT, makin seru untuk nantikan. Thank you Mas Makmur. Ada Prastio. Cuma kayaknya tahun ini nggak akan ada War, benar. Beberapa tahun belakangan ini yang pasti ada kejutan besar. Wajib ditunggu Survivor Series tahun ini adalah Sami Zayn jadi Andi. Enggak dong. Ada Charlene Octave. Dan setelah dicoret Vince tiba-tiba jadi main event. Pokoknya apa yang dilakukan Vince itu sudah dicoret-coret ya. Yang nggak serak sama Triple H ya. War Games is back. Ada tim NXT belum tahu. Ada Harry Diorodion. War Games didatik dengan Black and Gold NXT, terus naik kasta jadi NXT join the party. Yes, ini baru main event, namanya main event. Jadi yakin aneh tahun depan bakalan hype abis nih. Saya yakin ya. Ini kalau misalnya kita runtut, kalau dari SummerSlam kalau nggak salah ya Triple H pegang, itu menuju WrestleMania pasti akan sangat keren karena ini cerita ataupun sebuah hal yang dibangun oleh Triple H menuju puncaknya di WrestleMania. Pasti akan, kalau sudah sampai sini aja udah keren banget. Saya nggak kebayang, saya juga sama seperti Aman Subagio ini nggak kebayang WM ini akan seseru apa ya. Tapi kita lihat saja ya. War Games sekali, dan juga nggak ada champion versus champion. Untuk champion versus champion gimana coba? Paling kalau mau champion versus champion ya Intercontinental lawan US Champion, atau Raw Women sama SmackDown Women ya kalau mau champion versus champion. Atau kalau mau bawa NXT ya Solo Sikoa yang bertanding, atau pokoknya NXT champion, pokoknya gitulah. Karena dua championnya kan lagi dipegang sama Bapak Bloodline, Bapak Tribal Chief, Bapak Roman Reigns ya. Jadi champion versus champion mungkin nggak ada. Nah segitu aja tadi teman-teman ya. Terima kasih buat yang sudah berkomentar, yang sudah meramaikan postingan saya di channel Gilang Gulat di tab komunitas. Buat yang ingin ikutan bergabung juga bisa pantauin terus di situ ya. Kalau perlu nyalain tab notifikasi teman-teman untuk channel ini biar tahu nih postingan saya, bisa ikutkan komentar, bisa komentarnya masukin dalam video ya. Jadi yang jelas untuk Survivor Series War Games adalah hal yang baru, hal yang oke dan mantap banget untuk dinantikan ya. Nggak sabar sampai akhir November nih apa yang akan disiapkan oleh seorang Triple H ya, dengan membring back all about NXT Black and Gold. Demikian tadi Gulat Vidcast yang membahas tentang Survivor Series War Games. Satu hal yang memang kita harus lakukan adalah menantikan dan menikmati prosesnya, cerita yang akan diberikan oleh Triple H dan juga orang-orang kreatif WWE untuk menuju Survivor Series War Games ini. Karena dia menjadikan ini adalah sebuah match yang akan disetir atau di-driven melalui sebuah storyline. Bukan simply brand lawan brand. No, itu hanya gampang banget kalau nentuin brand lawan brand ya. Jadi Triple H memilih untuk jalan sulit, yaitu membuat sebuah storyline yang mumpuni menuju Survivor Series War Games.